Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab keempat di pelajaran informatika jenjang kelas 7. Bab keempat adalah sistem komputer. Baik, kita mulai diskusi kita tentang sistem komputer. Di sini disajikan sebuah perangkat komputer terdiri dari peralatan input, output, dan processing. Ini ada bagian-bagiannya. Bagian ini adalah dinamakan keyboard, merupakan bagian dari peralatan input, perangkat input. Lalu ada CPU, lalu ada modem, printer, mouse, speaker, monitor, dan disk drive. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Bagaimana sistem komputer bekerja dan bagaimana data dikodifikasi. Pertanyaan untuk kalian adalah, pada era digital saat ini banyak kegiatan yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian, komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer. Bagaimana kerja sistem komputer? Silahkan dijawab. Dan kalian diharapkan setelah mempelajari bab ini dapat memecahkan pertanyaan tersebut. Dan ini adalah yang akan kita pelajari, peta konsepnya. Sistem komputer, materi di dalamnya ada perangkat lunak, lalu perangkat keras, lalu ada sistem biner, permasalahan spesifikasi perangkat, dan interaksi antar perangkat. Di dalam perangkat lunak ada dua yang akan kita bahas, yaitu aplikasi dan sistem operasi. Lalu di perangkat keras ada perangkat keras input, ada prosesor, storage, dan output. Lalu sistem biner dan permasalahan dan spesifikasi perangkat. Sebagai pemahaman kalian dalam kehidupan sehari-hari adalah saat ini komputer atau ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena adanya sistem komputer yang merupakan gabungan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Analogi perangkat keras adalah gitar dan perangkat lunaknya adalah lagu. Jadi perangkat keras adalah peralatan yang bisa disentuh, sedangkan perangkat lunak adalah perangkat yang tidak bisa disentuh. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi, dan seterusnya. Di buku kalian, halaman 70, kalian bisa melihat peta konsep tersebut. Lalu di halaman 71 ada pengertian komputer. Apa itu komputer? Adalah kata dari bahasa Inggris dan seterusnya. Nanti bisa kalian pelajari lebih detail di halaman 71 di buku kalian. Lalu perangkat keras, atau dalam bahasa komputer disebut sebagai hardware. Apa itu hardware atau perangkat keras? Adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, perangkat keluaran atau output, proses atau prosesor, dan memori, menyimpan atau storage.
Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Contoh, perangkat masukan atau input device adalah mouse. Penjelasannya bisa kalian baca sendiri di halaman 72 buku paket informatika kelas 7. Lalu keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Lalu cara kerja keyboard. Pertama, ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Kedua, karet tersebut terhubung dengan chip yang mentransmisikan atau menghubungkan, mengkoneksikan sinyal yang didapat ketika ditekan. Ketiga, sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Data yang berbentuk biner tersebut diterjemahkan oleh Central Processing Unit atau CPU dengan mengacu ke data yang tersimpan pada ROM atau Read Only Memory untuk ditampilkan pada layar monitor. Lalu jenis-jenis keyboard bisa kalian lihat di sini. Sehari-hari adalah keyboard QWERTY. Mengapa dinamakan QWERTY? Karena di bagian kiri atas, jika diperhatikan pada keyboard kalian menampilkan huruf QWERTY, maka dari itu dinamakan QWERTY. Lalu ada keyboard Dvorak, keyboard Kochenberg, dan seterusnya. Bisa kalian silahkan dipelajari di buku paket halaman 74. Lalu scanner. Scanner termasuk perangkat input karena scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader dan dimasukkan ke dalam komputer. Lalu joystick, bentuknya adalah seperti ini. Mikrofon, lalu ada barcode reader atau pembaca kode barcode, dan perangkat sistem komputer yang kedua atau perangkat hardware yang kedua adalah pemroses, yaitu data atau perintah yang diterima dari piranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu seperti berikut. Ada CPU atau unit pusat pemroses, bentuknya adalah seperti ini. Adalah gambar prosesor. Ini adalah prosesor, bentuknya berupa chipset. Lalu ada RAM dan ROM, bentuknya adalah seperti ini. Nanti di saat kita pelajaran TK di kelas atau di lab informatika akan Bapak perlihatkan secara langsung bentuk fisik perangkat-perangkat tersebut, dan kita akan melihat bagaimana cara kerja dari komputer tersebut. Lalu ada ROM dan alat output. Alat output salah satu contohnya adalah layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Lalu yang berikut adalah speaker, di mana speaker adalah alat untuk menghasilkan suatu suara dari komputer, seperti musik dan lain-lain. Berikut adalah piranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Piranti penyimpanan sekunder adalah tempat menyimpan data elektronis yang bersifat permanen. Itu contohnya adalah hard disk drive. Gambarnya adalah seperti ini. Nanti pada saat praktikum akan Bapak perlihatkan kepada kalian hard disk.
yang merupakan salah satu komponen utama di dalam komputer. Lalu ada solid state drive atau SSD. Apa perbedaannya dengan HDD? Bisa kalian simak di halaman 79. Lalu flash disk adalah media penyimpanan yang sebagian besar mungkin kalian sudah tahu fungsi dari flash disk ini. Lalu ada memory card atau SD card. Nah, ini bentuknya seperti ini, biasanya digunakan di perangkat-perangkat kamera dan seterusnya, atau juga mungkin digunakan di laptop juga bisa ya. Lalu teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Cloud adalah kita menyimpan, ini teorinya adalah saat ini kebutuhan penyimpanan data terus berkembang sehingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi cloud storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Ketika data disimpan di cloud storage, salinan data tersebut akan dikirimkan melalui internet ke server milik penyedia layanan dan kemudian akan merekamnya. Jika ingin mengakses data tersebut, server akan memberi akses kepada pengguna untuk mengubah atau mengunduhnya. Ini adalah pengertian dari cloud storage, dan ini adalah contoh-contoh penyedia layanan cloud storage yang populer. Ada Dropbox, ada Google Drive. Mungkin yang sejauh ini yang sering kita gunakan adalah Google Drive. Merupakan salah satu contoh dari penyedia layanan cloud storage. Lalu piranti lain ada motherboard, lalu ada VGA, lalu ada sound card, lalu ada graphical processing unit. Nah, bentuk-bentuk fisiknya nanti akan Bapak jelaskan, Bapak tampilkan pada saat kita bertatap muka di laboratorium komputer. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak terkait dengan sistem komputer. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan gambaran singkat sebagai pengantar kalian dalam mempelajari materi sistem komputer. Demikian video yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.